Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Sadat, NIM 49. Ah, Baik, saya ingin menyampaikan ah, materi tentang model-model pembelajaran yang inovatif. Ah, yang pertama itu penjelasan mengenai belajar, ah, yaitu proses yang dimana perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. Proses perubahan tingkah laku merupakan upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan pengalaman kita ah, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kita itu sebagai mahasiswa UTM harus bisa berinteraksi dengan lingkungan kita. Pola tingkah laku yang terjadi dapat dilihat atau diamati dalam bentuk perbuatan, reaksi, dan sikap secara mental dan fisik. Jadi, kita itu sebagai mahasiswa atau generasi Z, kita harus bisa memberikan tingkah laku yang baik pada lingkungan kita. Yang dimana tingkah laku yang berubah sebagai hasil proses pembelajaran yang mengandung pengertian luas, mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan lain-lain. Perubahan itu yang terjadi memiliki ada 6. Yang pertama itu ada perubahan terjadi secara sadar. Nah, yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat sinambung. Jadi kita itu eh, melakukan pembelajaran bersifat sinambung. Yang ketiga, ada bersifat sementara. Jadi tidak selamanya kita itu eh, belajar atau di lingkungan orang lain. Yang kelima itu memiliki arah dan tujuan. Jadi kita itu harus mempunyai arah atau tujuan kita itu untuk kemana dan tujuannya kemana. Nah, faktor eksternal yaitu kondisi di mana di luar individu peserta didik yang mempengaruhi pembelajarannya. Adapun yang termasuk faktor eksternal adalah yang pertama itu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, terus eh, pada hakikatnya belajar dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak maupun dewasa. Pada kenyataannya, kewajiban bagi manusia dewasa atau orang-orang yang memiliki kompetensi lebih dahulu agar menyediakan ruang, waktu, kondisi agar terjadi proses belajar pada anak-anak. Jadi dalam proses pembelajaran itu wajib bagi semua orang, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi kita itu pertama mengenal yaitu dengan huruf huruf aksara, yang dimana itu tingkatan TK ataupun PAUD. Nah, terus eh, dalam proses belajar diharapkan kita itu secara optimal pada peserta didik melalui cara-cara yang dirancang dan difasilitasi oleh guru di sekolah. Jadi kita sebagai generasi Z, kita itu hidup di dunia digital, yang dimana yang sebelumnya kita sekolah menggunakan paket atau LKS. uh, dengan adanya dunia digital, kita itu dalam pembelajaran bisa menggunakan desain, grafis, dan animasi. Sehingga kita itu memberikan perhatian atau menarik perhatian siswa. Sehingga siswa itu lebih cepat memahami apa yang kita disampaikan. Dan yang kedua, pembelajaran itu lebih interaktif. Yang terakhir, siswa itu tidak mudah bosan dengan apa yang disampaikan. Nah, lanjut ini ada pembelajaran secara sederhana nah, sebagai usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri.
Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas. Jadi, kita harus mempunyai keinginan besar untuk belajar. Jangan sampai kita itu disuruh sama orang atau sekitar kita untuk belajar. Nah, terus ada konsep dasar model pembelajaran. Nah, model konseptual itu digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi di sini di jurnal menurut God dan Travis, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis atau lambang lain. Terus eh, disebutkan pula bahwa suatu model dapat dipakai untuk menirukan, menunjukkan, menjelaskan, memperkirakan atau memperkenalkan sesuatu. Jadi dalam model pembelajaran kita itu cara menyampaikan eh, presentasi itu harus dengan cara kompleks atau secara lengkap lah. Tetapi itu dengan adanya media, grafis, atau animasi dan lain-lainnya. Eh, Model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Ah, Fungsinya sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merancangkan dalam melaksanakan aktivitas belajar. Eh, Karakteristik model pembelajaran. Eh, Tingkah laku yang berubah sebagai hasil proses pembelajaran mengandung pengertian luas, mencangkup pengetahuan, pemahaman, sikap. Itu karakteristik eh, model pembelajaran. Dilanjut eh, langkah-langkah pembelajaran yang inovatif. Di sini di artikel ada menyampaikan yaitu CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah secara garis besar. Nah, jadi langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL. Yang pertama itu kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan bekerja sendiri. Nah, jadi yang saya pahami atau yang saya tangkap, kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna. Jadi dengan adanya CTL ini kita itu bisa mengembangkan pemikiran kita sebagai siswa dengan belajar. Eh, yang kedua itu ada kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Jadi kita itu sebagai siswa harus pintar-pintar bertanya atau apa yang kita tidak pahami kita bisa ditanyakan kepada guru atau dosen. Yang keempat itu ada ciptakan masyarakat belajar, yang dimana kita itu menciptakan yang sebelumnya masyarakat kita itu tidak ada yang belajar ataupun ada yang malas, kita itu bisa mempengaruhi yang positif sehingga dengan adanya kita itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, kita harus mempengaruhi dengan adanya ciptanya masyarakat belajar. Tuh. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Ah, jadi di dalam pembelajaran kita harus menyampaikan model-model
yang ada dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.